Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam perspektif di dalam psikologi. Yang pertama ini perspektif behaviorisme, yang kedua perspektif psikodinamika, yang ketiga perspektif biologis, dan yang terakhir perspektif Islam. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Syaila Najwa dengan NIM 233202226, dengan saya Madal Bishanti dengan NIM 233202225, dengan saya Adira Ratusyanto dengan NIM 233202215, dengan saya Nabila Putri Maharani dengan NIM 2332023. Saya Raisa Narmamalika dengan NIM 2332028. Selamat menyaksikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yakni psyche yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu pengetahuan. Secara istilah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sehingga psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia, baik yang nampak maupun tidak tampak. Psikologi menjelaskan tentang perilaku manusia meliputi bagaimana perilaku terbentuk, tujuan dari perilaku, dan faktor yang mempengaruhi perilaku. Untuk menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk, tujuan perilaku, dan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, ilmuwan menjelaskan dengan menggunakan berbagai sudut pandang yang berbeda yang disebut sebagai perspektif. Dalam psikologi terdapat 7 perspektif yang digunakan untuk memahami perilaku manusia, di antara perspektif biologi, perspektif behaviorisme, perspektif psikodinamika, perspektif humanistik, perspektif kognitif, perspektif ekologis, dan perspektif Islam. Kemudian adapun tujuan dan manfaat dibuatnya makalah ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan tentang berbagai macam perspektif, diantaranya perspektif behaviorisme, perspektif psikodinamika, perspektif biologis, dan perspektif Islam. Kedua, mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam perspektif, diantaranya perspektif behaviorisme, psikodinamika, biologis, dan Islam. Ketiga, mampu memberikan contoh secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai macam perspektif, diantaranya perspektif behaviorisme, psikodinamika, biologis, dan perspektif Islam. Teori behaviorisme pertama kali dicetuskan pada tahun 1913 oleh John B. Watson dan kemudian dipopulerkan pada abad ke-19 di Rusia oleh Ivan Pavlov. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif ini berfokus pada peran belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang dapat menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini meliputi Thorndike, Ivan Pavlov, Skinner, dan Watson, dan lain-lain. Menurut Desmita tahun 2011, pendekatan psikologi ini mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mengamati bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian orang lain tentang penasarannya. Behaviorisme menginginkan psikologi sebagai pengetahuan yang ilmiah yang dapat diamati secara objektif. Jadi, behaviorisme merupakan sebuah teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Selain Amerika, teori ini berkembang di daratan Inggris, Prancis, dan Rusia. Pengertian perspektif behaviorisme menurut para ahli. Yang pertama yaitu Thorndike, salah satu pendiri aliran tingkah laku. Teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus, yaitu yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga merupakan pikiran, perasaan, dan gerakan. Kedua, menurut Ivan Pavlov, classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli atau netral dipasang dengan stimulus yang bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui berbagai cara, dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Ketiga, menurut Watson, berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak tidak penting, semua itu penting. Akan tetapi faktor tersebut tidak bisa menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum.
Keempat, menurut Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku atau dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut Percy Watson, tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan, sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan teori behaviorisme. Kelebihan teori diantaranya adalah hukuman apabila diberikan dengan tepat akan mencegah terjadinya perilaku yang tidak diharapkan, bahkan termasuk perilaku kriminal. Yang kedua, pemberian hukuman dapat membuat jerah seseorang yang melakukan suatu hal yang negatif. Yang ketiga, pemberian reward dan hukuman dapat membuat seseorang bersungguh-sungguh dalam mencapai target yang diinginkan. Yang keempat, pemberian reward dapat memberikan motivasi kepada penerima agar dapat melakukan kegiatan dengan lebih baik lagi. Yang kelima, reward juga dapat menyebabkan seorang melakukan suatu hal yang baik dan bisa mengulangnya dengan lebih baik lagi. Yang keenam, pemberian reward dan hukuman dapat membuat seorang bersungguh-sungguh dalam mencapai target yang diinginkan. Adapun kekurangan dari teori ini diantaranya, yang pertama, hukuman yang diberikan dengan tidak tepat akan menghasilkan emosi dengan kemarahan dan ketakutan. Yang kedua, pemberian hukuman dan reward menyebabkan seorang melakukan sesuatu karena ada imbalan dan bukan karena keinginan sendiri. Yang ketiga, pemberian hukuman secara verbal maupun non-verbal dapat berakibat buruk kepada mental seseorang yang mendapatkan hukuman tersebut. Yang keempat, pemberian hukuman dan reward akan menyebabkan seorang melakukan atau menghalalkan segala cara agar keinginannya dapat tercapai. Pengaplikasian teori dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan teori behaviorisme untuk mengurangi perilaku negatif pada siswa. Penerapan yang kedua yakni penerapan pada media sosial. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud yang kemudian diberi nama aliran psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Banyak ahli yang kemudian memakai psikoanalisis untuk mengembangkan teori kepribadiannya seperti Carl Gustav Jung, Alfred Adler, serta tokoh-tokoh lain seperti Anna Freud, Karen Horney, Erich Fromm, dan Harry Stack Sullivan. Beberapa teori kepribadian yang termasuk teori psikodinamika diantaranya psikoanalisis, psikologi individu, psikologi analitis, dan neo-freudianisme. Teori psikodinamika yang diungkapkan oleh Sigmund Freud di perilaku manusia didasarkan pada 3 pembagian yaitu id, ego, dan superego. Adapun kelebihan teori ini diantaranya adalah yang pertama memberikan pemahaman tentang konflik batin dan pengaruh masa lalu terhadap perilaku seseorang. Kedua, menjelaskan bagaimana pentingnya hubungan pola pikir seseorang dengan pengalaman masa lalu. Ketiga, dengan adanya superego, seseorang dapat membedakan antara baik dan buruk. Kemudian, untuk kekurangan teori ini diantaranya adalah pertama, terlalu nyaman dengan satu hal karena pengalaman masa lalu sehingga menyebabkan tidak ada perkembangan baru. Kedua, masih sulit untuk dibuktikan secara ilmiah karena banyak konsep yang bersifat abstrak. Ketiga, terlalu menekankan dan menghubungkan sesuatu dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Perspektif psikodinamika memiliki penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, suatu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Contoh yang pertama yaitu id. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Contoh penerapan dalam sehari-hari. Di tengah acara makan-makan, Zaki masih lapar. Namun nasi dan lauk di piringnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan menawarkan makanannya lagi, dia mengambil makanan Pak Fuad di seberang meja, lalu memakannya. Hal ini merupakan contoh dari mencari kepuasan secara segera atau immediate gratification tanpa memikirkan hal tersebut salah. Contoh penerapan yang kedua ada ego. Ego berurusan dengan realitas atau kenyataan. Mencoba mendapatkan id sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan norma moralitas atau masyarakat. Dan merupakan mediator antara id dengan superego yang bertentangan dengan dunia nyata atau tuntutan realitas. Contoh penerapan ego dalam kehidupan sehari-hari yaitu Alvin House. Namun, dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi, dia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. Lalu,
Contoh penerapan yang ketiga ada superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Alan ingin memiliki kamera seperti milik temannya, namun dia tidak memiliki cukup uang pada saat itu. Pada suatu hari, ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun Alan mengerti mencuri itu salah, jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan. Pada perspektif biologi, perilaku manusia erat kaitannya dengan neurotransmitter yang bekerja melalui neuron dalam otak. Neurotransmitter ini dipengaruhi oleh kandungan protein dalam tubuh. Selanjutnya, protein-protein ini diolah untuk menghasilkan zat kimia yang diperlukan oleh neurotransmitter dalam menyampaikan impuls ke otak. Rene Descartes menjelaskan, impuls yang manusia terima dari reseptor atau panca indera dikirim melalui aliran listrik dalam tubuh yang disebut sebagai neurotransmitter. Impuls ini bergerak menuju otak untuk kemudian diproses dan akan menghasilkan perilaku. Menurut teori ini, perilaku juga merupakan sesuatu yang sifatnya bawaan lahir, sehingga apabila seseorang bersikap buruk, maka bagai tak ada kesempatan untuknya berubah. Kelebihan dan kekurangan perspektif biologis. Kelebihan dari teori ini diantaranya, yang pertama, mampu dibuktikan dengan penelitian. Yang kedua, dapat dijelaskan dengan terperinci. Adapun kekurangan teori diantaranya, yang pertama, metode pengobatan gangguan psikologi mengandalkan obat-obatan, sehingga tidak menyelesaikan masalah sampai dengan ke akar-akarnya. Yang kedua, penelitiannya yang hanya dapat dilakukan di laboratorium dinilai kurang relevan dengan realita faktor pembentuk perilaku. Yang ketiga, membuat seseorang menyimpulkan bahwa perilaku buruk tidak dapat diubah, sehingga tidak ada usaha dari diri seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, perilaku manusia bukan semata-mata karena faktor keturunan. Pengaplikasian teori dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberikan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Penguatan positif dapat berupa pujian, hadiah, atau pengakuan atas prestasi yang telah dicapai. Yang kedua, menggunakan pengulangan dan latihan untuk membentuk kebiasaan dan keterampilan baru. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai psikologi berdasarkan perspektif Islam. Di dalam Al-Quran, terdapat penjelasan yang terperinci mengenai manusia, penciptaan manusia, sampai pada bagaimana seharusnya manusia berlaku, yang diperjelas dengan perilaku dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang disebut juga sebagai hadis. Pihas Niwati pada tahun 2008 menyatakan bahwa manusia terdiri dari aspek fisik, ruh, nafs, qalb, dan akal. Lalu, apa itu jasad? Jasad atau jasmani merupakan aspek biologis dari struktur kepribadian manusia yang juga merupakan wadah bagi ruh. Setelah jasad mulai terbentuk dengan sempurna, tepatnya pada usia janin 4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh. Menurut Ibnu Qayyim, kata ruh dalam Al-Quran memiliki berbagai macam arti, yaitu ciptaan Allah yang menyebabkan manusia siap untuk mempunyai sifat yang suci. Selain ruh, Al-Quran juga menjelaskan mengenai nafs. Berdasarkan surat Ar-Rod ayat 11, nafs merupakan apa yang terdapat dalam diri manusia yang menghasilkan tingkah laku. Dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai qalb atau yang dalam bahasa Indonesia berarti hati. Hati dijelaskan dalam Al-Quran memiliki pengaruh terhadap baik buruknya perilaku. Terakhir, Al-Quran menjelaskan mengenai akal yang Allah karuniakan kepada manusia dan yang menjadikan manusia makhluk Allah yang sempurna. Al-Quran tidak menjelaskannya secara eksplisit, namun dari konteks ayat-ayat yang menggunakan akar kata akal, dapat dipahami bahwa fungsi akal manusia antara lain 1. Daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Yang kedua, dorongan moral. Dan yang ketiga, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Adapun kelebihan dari perspektif Islam adalah 1. Memiliki sumber valid yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pembahasan mendalam sampai kepada hakikat jiwa. Yang ketiga, sesuai dengan segala perbedaan budaya dan perbedaan zaman. Yang keempat, mengkaji kejiwaan yang tidak kasat mata. Yang kelima, membahas fitrah asal manusia. Adapun kekurangan dari perspektif Islam ini diantaranya 1. Kurangnya pengembangan konsep dan teori yang komprehensif. Yang kedua,
keterbatasan dalam penerapan metodologi ilmiah modern. Adapun pengaplikasian teori perspektif Islam dalam kehidupan sehari-hari lebih menekankan kepada hakikat ruh manusia yang akan memberi dukungan pada manusia untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu psikologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku serta proses mental manusia melalui latar belakang kehidupan dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat dari berbagai perspektif, di antaranya perspektif behaviorisme, perspektif psikodinamika, perspektif biologis, dan perspektif Islam, di mana perspektif tersebut dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, mendorong penggunaan pendekatan psikologi dalam konseling untuk memahami dan mengatasi masalah psikologi individu. Yang kedua, mengintegrasikan konsep-konsep psikologi dalam program-program kesehatan mental untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi masyarakat. Yang ketiga, mendorong peneliti lebih lanjut dalam bidang psikologi untuk mengembangkan teori dan konsep-konsep psikologi yang sesuai dengan nilai-nilai norma. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.